wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Welia Rizky Pratami dengan NIM 2210207016. Saya dari Prodi BKPI 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai bidang-bidang yang ada dalam bimbingan dan konseling atau yang sering disebut sebagai pola 17+. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor untuk membantu individu atau klien dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi diri mereka. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai 5 kegiatan pendukung. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yaitu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data peserta didik secara rahasia dengan menggunakan instrumen atau alat ukur tertentu yang bertujuan untuk memahami diri peserta didik. Yang kedua itu ada himpunan data, yaitu adalah kegiatan untuk memperoleh data dan keterangan terkait peserta didik. Yang ketiga itu ada konferensi kasus, yaitu adalah kegiatan yang membahas masalah perilaku peserta didik secara kolaboratif dengan beberapa pihak terkait dengan tujuan untuk menemukan pemahaman, solusi, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat, itu ada alih tangan kasus, yaitu adalah mengalih tangankan permasalahan kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir itu ada terapi kepustakaan. Tampilan kepustakaan merupakan layanan yang memandirikan klien untuk mencari dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 6 bidang BK. Jadi, dalam BK itu terdapat 6 bidang-bidang. Yang pertama itu adalah bidang pengembangan pribadi. Nah, jadi bimbingan pribadi merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan seperti seperangkat usaha untuk bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya. Yang kedua itu ada bidang sosial, yaitu adalah untuk mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada kegiatan belajar, yaitu adalah untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Yang keempat ada bidang karir, yaitu untuk mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan. Yang kelima itu ada bidang kehidupan berkeluarga, yaitu merupakan usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada bidang kehidupan beragama, yaitu agar mampu dalam menghadapi dan memecahkan masalah berkaitan dengan keagamaan dan dibantu dicarikan alternatif bagi pemecahan masalahnya yang berkenaan dengan keagamaan, serta agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Nah, baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai 10 layanan BK. Adapun layanan pertama itu ada layanan orientasi, yaitu untuk membantu siswa dalam mengenali suasana baru atau lingkungan baru. Yang kedua, ada layanan informasi, yaitu merupakan layanan yang membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang berguna bagi kehidupannya. Yang ketiga, ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu untuk membantu menempatkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, ada layanan penguasaan konten, yaitu adalah layanan yang membantu individu atau klien untuk menguasai kemampuan atau potensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang kelima itu adalah layanan bimbingan perorangan, yaitu adalah layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang keenam itu ada layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau sekelompok orang untuk membahas topik pribadi. Dan yang ketujuh itu ada layanan konseling individual, yaitu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor atau psikolog untuk membantu klien dalam mengatasi masalah pribadinya.
Yang kedelapan itu ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu merupakan proses interaksi yang terarah antara konselor dengan siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan yang kesembilan itu ada layanan mediasi, yaitu adalah layanan yang merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dan yang terakhir ini itu ada layanan advokasi, yaitu layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling di sekolah merupakan komponen penting yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak siswa yang seringkali terabaikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 5 fungsi BK. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik dalam memahami dirinya. Yang kedua itu ada fungsi pencegahan, yaitu membantu peserta didik mencegah masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga itu ada fungsi pengentasan, yaitu membantu peserta didik mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Dan yang keempat itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu membantu peserta didik memelihara dan mengembangkan potensi dan lingkungan yang baik. Dan yang terakhir itu ada fungsi advokasi, yaitu untuk membantu peserta didik dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai 12 asas yang ada di dalam BK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yaitu semua informasi tentang kalian harus dirahasiakan agar kalian merasa aman dan percaya. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kalian harus datang untuk bimbingan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu kalian didorong untuk jujur dan terbuka tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu kalian harus aktif berpartisipasi dalam proses bimbingan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kelima, ada asas kemandirian, yaitu tujuan bimbingan adalah membantu klien menjadi mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang keenam itu ada asas kekinian, yaitu yang fokus bimbingan adalah pada masalah yang sedang dihadapi klien saat ini. Yang ketujuh itu ada asas kedinamisan, yaitu bimbingan mendorong perubahan positif dan perkembangan diri klien. Yang kedelapan ada asas keterpaduan, yaitu semua aspek kehidupan klien harus diperhatikan agar bimbingan lebih menyeluruh. Yang kesembilan itu ada asas kenormatifan, yaitu semua tindakan dalam bimbingan harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dan yang ke-10 itu ada asas keahlian, yaitu konselor harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik untuk membantu klien. Yang ke-11 itu ada asas alih tangan. Jika konselor tidak bisa membantu, mereka harus merujuk klien ke profesional lain yang lebih tepat. Nah, yang ke-12 itu asas terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yaitu konselor berperan sebagai pendukung yang memotivasi klien untuk berkembang dengan baik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.